Akhir pekan ini perhatian dunia balap motor kembali tertuju ke Spanyol, tepatnya ke sirkuit de Barcelona Catalunya, salah satu sirkuit paling ikonik dalam kalender MotoGP 2026. Dan tentu saja, seluruh mata pecinta balap tanah air akan tertuju kepada pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, yang kembali melanjutkan perjuangannya di kelas Moto3. Sirkuit Barcelona Catalunya bukan trek biasa. Ini adalah lintasan yang sangat teknikal, menuntut kombinasi sempurna antara keberanian, strategi, dan konsistensi. Dengan panjang 4,66 km, trek ini memiliki 14 tikungan, terdiri dari 8 tikungan kanan dan 6 tikungan kiri. Yang paling menantang adalah straight sepanjang 1047 meter. Disinilah para pembalap akan memacu motornya hingga kecepatan maksimum sebelum melakukan pengereman ekstrem menuju tikungan pertama. Salah sedikit saja, bisa kehilangan posisi, terlambat mengerem, bisa keluar lintasan. Inilah mengapa Barcelona sering disebut sebagai sirkuit ujian sesungguhnya bagi pembalap muda. Bagi Veda Ega Pratama, ini menjadi tantangan besar. Namun justru di trek seperti inilah kemampuan asli seorang rider terlihat. Apakah Veda mampu menaklukkan Catalunya? Mari kita lihat dulu jadwal lengkapnya. Jumat 15 Mei 2026 hari pertama menjadi momen adaptasi. Free practice 1 mulai pukul 14.00 sampai 14.35 waktu Indonesia Barat. Sesi ini sangat penting. Tim akan mulai membaca karakter lintasan, bagaimana grip aspal, bagaimana suhu ban, dan bagaimana motor bereaksi di tikungan cepat. Setelah itu malam harinya, praktis pukul 18.15 sampai 18.50 waktu Indonesia Barat. Nah, ini sesi yang sangat krusial, karena hasil praktis menentukan siapa yang langsung lolos ke Q2. Artinya, tak ada ruang untuk kesalahan. Veda harus tampil agresif sejak hari pertama. Sabtu 16 Mei 2026, hari penentuan grid start, dimulai dengan free practice 2 pukul 13.40 sampai 14.10 waktu Indonesia Barat. Biasanya sesi ini dipakai untuk final setting motor. Apakah fokus ke top speed atau stabilitas tikungan? Semua keputusan dibuat di sini, lalu lanjut ke qualifying 1 pukul 17.45 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pembalap yang belum masuk 14 besar, mereka harus bertarung di sini. Hanya 2 pembalap tercepat yang lolos. Setelah itu, qualifying 2 pukul 18.10 sampai 18.25 waktu Indonesia Barat. Inilah perang sesungguhnya, 15 menit penuh tekanan. 1 lap sempurna bisa mengubah segalanya. Pole position diperebutkan di sini, dan tentu kita berharap nama Veda Ega Pratama ada di barisan depan. Minggu, 17 Mei 2026 hari yang ditunggu semua penggemar. Race Day, Moto3 akan start pukul 16.00. Waktu Indonesia Barat total 18 lap dengan total jarak tempuh sekitar 83,83 km. Di Moto3, balapan jarang berjalan mudah. Slipstream, overtake, last lap battle, semuanya bisa terjadi. Seringkali pemenang baru ditentukan di tikungan terakhir, dan itulah yang membuat Moto3 begitu mendebarkan. Sekarang mari bicara peluang Veda Ega Pratama. Barcelona cocok untuk pembalap yang punya keberanian di late braking, halus dalam menjaga ban, dan sabar membaca ritme balap. Veda punya semua itu. Dalam beberapa balapan terakhir, perkembangannya terlihat sangat jelas. Racecraft meningkat, mental makin matang, dan kepercayaan diri terus tumbuh. Jika mampu menemukan setup terbaik sejak Jumat, bukan tidak mungkin Veda bisa masuk top 10. Bahkan mengejutkan dengan perebutan podium. Indonesia menunggu. Jutaan doa akan mengiringi langkahnya di Catalunya, karena setiap kali Veda turun ke lintasan, bukan hanya dirinya yang balapan, tetapi juga membawa nama besar Indonesia. Akhir pekan ini jangan sampai terlewat. Catat jadwalnya, Jumat FP1, 14.00 waktu Indonesia Barat. Praktis, 18.15 waktu Indonesia Barat. Sabtu FP2, 13.40 waktu Indonesia Barat. Q1, 17.45 waktu Indonesia Barat. Q2, 18.10 waktu Indonesia Barat. Minggu Ras, 16.00 waktu Indonesia Barat. Siapkan dukungan terbaik kalian, karena akhir pekan ini, Veda Ega Pratama siap menaklukkan Barcelona, Indonesia siap bersorak. Bayangkan suasana sebuah ruang keluarga di Indonesia Minggu sore.
Televisi menyala dengan langganan berbayar, karyan TV nasional tidak menyiarkan, suara mesin meraung dari layar. Dulu, mungkin hanya segelintir orang yang benar-benar mengikuti balapan Moto3. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Ada alasan baru untuk menonton. Ada nama yang membuat jantung berdebar lebih cepat, Veda Ega Pratama. Fenomena ini nyata, sejak kemunculan Veda di ajang Moto3, antusiasme penonton di Indonesia melonjak drastis. Bahkan, banyak yang menyebut angka ini hampir menyentuh 90% peningkatan penonton dibanding sebelumnya. Angka yang bukan sekadar statistik, tapi bukti kebangkitan semangat. Dulu, Moto3 mungkin hanya sekadar tontonan bagi pecinta balap sejati. Tapi kini, setiap race berubah menjadi momen nasional. Orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu peduli, kini mulai mencari tahu jadwal balapan, memahami strategi, bahkan ikut tegang saat lampu start padam. Semua karena satu hal, representasi. Veda bukan sekadar pembalap, ia adalah simbol harapan. Ketika dia berdiri di grid, mengenakan helm dan baju balap dengan bendera merah putih, jutaan mata di Indonesia merasa terwakili. Setiap tikungan yang ia lewati, setiap overtake yang ia lakukan, seolah membawa nama bangsa. Dan disitulah perubahan besar terjadi. Warung kopi yang biasanya dipenuhi obrolan santai, kini berubah menjadi tribun kecil. Orang-orang berkumpul, menatap layar, berteriak saat Veda menyalip lawan. Grup WhatsApp ramai dengan update posisi. Media sosial penuh dengan potongan video, komentar, dan dukungan. Moto3 bukan lagi sekadar olahraga. Ia menjadi cerita bersama. Menariknya, banyak dari penonton baru ini adalah generasi muda. Mereka mulai mengenal dunia balap, belajar tentang sirkuit, memahami teknik racing line, hingga mengidolakan pembalap. Semua berawal dari rasa bangga melihat anak Indonesia bersaing di level dunia, dan Veda membawa energi itu. Setiap race bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal perjalanan. Saat Veda jatuh, penonton ikut merasakan sakitnya. Saat ia bangkit dan kembali ke lintasan, semangat itu menular. Ada koneksi emosional yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dirasakan. Inilah yang membuat angka 90% itu terasa masuk akal. Karena yang meningkat bukan hanya jumlah penonton, tapi juga rasa memiliki. Bahkan keluarga yang sebelumnya tidak tertarik dengan balap, kini ikut menonton bersama. Ayah, ibu, anak semua duduk di depan layar, menunggu start. Ada kebersamaan yang tercipta dari sebuah balapan yang berlangsung hanya puluhan menit. Dan di balik semua itu, ada satu nama yang menjadi pusat perhatian. Veda Ega Pratama. Ia bukan hanya pembalap muda berbakat. Ia adalah pemicu perubahan. Ia membuka pintu bagi Indonesia untuk lebih dikenal di dunia balap internasional. Ia membuktikan bahwa mimpi dari tanah air bisa melaju kencang di lintasan dunia. Kini, setiap kali Moto3 digelar, rasanya berbeda. Lebih hidup, lebih emosional, lebih Indonesia, dan mungkin ini baru permulaan.